Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat bergabung kembali di ibadah online GKI Malur, Minggu 14 Juni 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini dan mohon maaf atas segala keterbatasannya secara teknologi selama ibadah ini berlangsung. Kami menyadari bahwa tidak semua anggota jemaat atau simpatisan GKI Malur dapat mengikuti ibadah online ini dikarenakan berbagai keterbatasan dan kendala. Tapi bagi mereka yang tidak dapat mengakses ibadah online, Majelis Jemaat juga sudah mengirimkan tata ibadah keluarga. Silakan dimanfaatkan dan waktu dapat menyesuaikan keluarga masing-masing. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah ini. Kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Kebaktian online Minggu 14 Juni 2020 dengan tema Diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah yang dilayani oleh Pendeta Daniel Guntur Cahyo Prakoso. Kita manusia berdoa telah beroleh pembebasan dari Allah dan Ia juga telah memanggil kita untuk diutus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita mengangkat hati dan bersorak memuliakan namanya. Kita bernyanyi PKJ 4 ayat 1 sampai dengan 2. Ibadah kali ini mengambil tema Diutus menghadirkan kerajaan Allah. Perutusan diberikan kepada setiap pengikut Kristus. Masing-masing kita diutus untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Bukanlah perkara yang mudah, apalagi di masa yang sulit seperti ini. Namun bukan berarti kita berhenti melakukannya. Mulailah
dari kesediaan mengalami dan mensyukuri kasih Allah yang sudah dinyatakannya secara cuma-cuma dan diwujudkan melalui hidup beriman pada Kristus, penuh pengharapan serta kehidupan dalam kasih. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5 menyatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di setiap langkah hidup kami di masa yang sulit ini. Kasih-Mu sungguh nyata, menaungi kehidupan ini. Kini kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk menyatakan ibadah kami. Ampuni kami ya Allah, yang selama ini tidak mengindahkan panggilan-Mu kepada kami, agar kami melakukan kehendak-Mu. Engkau telah berkenan memanggil dan mengutus kami untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia yang susah. Namun kami berpaling kepada kesibukan kami sendiri. Kehidupan kami tidak menyatakan ibadah yang sejati. Kasihanilah kami, ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Amin. Secara berbalasan kita akan membaca kitab Mazmur pasal 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Marilah kita bernyanyi dari PKJ 103 ayat 1 dan 4. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Bersama kita berdoa. Ya Tuhan, walau hidup kami sebagai orang percaya seringkali tidak mudah,
Tapi kami yakin bahwa kami dapat bergantung pada kebenaran firman-Mu yang senantiasa menghidupkan. Walau tugas kami untuk menyatakan tanda kerajaan-Mu seringkali menuai penolakan, bahkan ancaman, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Maka saat ini karuniakanlah kiranya Roh Kudus-Mu agar kami yang lemah ini dapat dikuatkan, agar semakin nyatalah pekerjaan-Mu di dunia ini melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sebagai orang percaya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 ini yang juga mempengaruhi dalam hal ekonomi. Nah, ada salah satu cara untuk bisa membantu di dalam hal ketahanan pangan. Salah satunya melalui hidroponik. Nah, ini sedang tren. Ya. Banyak orang menanam tanaman hidroponik, atau ada juga yang lebih sederhana yang namanya budikamber, budidaya ikan dalam ember. Nah, ini sedang tren ini ya. Jadi hidroponik atau budikamber, di mana kita bisa memelihara lele atau ikan jenis lain, lalu bersamaan juga kita bisa menanam kangkung atau
sayuran yang lain. Nah, banyak keluarga-keluarga yang kemudian mencoba usaha ini, lumayanlah bisa menghemat uang belanja kalau sudah panen. Jadi kalau tiba saatnya panen, wah senang banget ya. Hasil usaha kita, lalu kita bisa panen, kita bisa menikmati hasil panen kita itu. Tapi beda cerita kalau kita panen tetapi itu bukan milik kita, tetapi milik orang lain. Jadi kita memanenkan hasil atau sayuran milik orang lain. Kita kerja panen ya, lalu hasilnya kita serahkan kepada si pemilik tanaman itu atau pemilik hidroponik itu atau pemilik lahan itu. Ya, tentunya senangnya beda mungkin ya. Kalau itu adalah hasil kita sendiri, kita panen dan kita nikmati sendiri. Tema kita saat ini diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Mungkin kita terpukau ketika kerajaan Allah hadir. Kita mungkin terkagum-kagum atas kehadiran kerajaan Allah itu. Ya, kita terpukau, kagum, senang, tapi sedikit dari kita yang mau terlibat di dalam atau mau terlibat dalam menghadirkan kerajaan Allah itu sendiri. Sederhananya adalah orang hanya mau kerja kalau hal itu menguntungkan dirinya. Orang tidak mau capek atau menanggung resiko. Dalam hal ini, menghadirkan kerajaan Allah pasti ada capeknya, ada lelahnya, dan beresiko. Dan kita sudah tahu resikonya. Yesus yang mencoba menghadirkan kerajaan Allah, dia harus mati di kayu salib. Murid-muridnya harus berlelah dan tidak sedikit mereka mengalami penolakan-penolakan dari orang-orang di sekitar mereka. Itu resiko-resiko. Nah, ada orang yang akhirnya tidak mau ikut menanggung resikonya, tidak mau berlelah. Tapi ya maunya terpukau, kagum melihat kehadiran kerajaan Allah itu. Bapak Ibu Saudara, menjadi pekerja di ladang Tuhan, menjadi utusan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Sebelumnya kita harus memahami dan mengalami terlebih dahulu kehadiran tanda kerajaan Allah. Seperti apa sih kehadiran kerajaan Allah itu? Injil Lukas pasal 17 ayat 20b sampai 21. Di sana dituliskan, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kehadiran kerajaan Allah tidak harus melalui hal yang supranatural, tetapi juga melalui hal-hal yang sifatnya natural. Kerajaan Allah tidak harus hadir dengan hal yang spektakuler, yang wow, tapi juga dengan cara-cara yang sederhana. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara,
kerajaan Allah itu dekat dengan kita. Kerajaan Allah itu sesungguhnya sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, perlu kepekaan untuk dapat merasakan kehadirannya. Nah, kepekaan itu ya kita dapatkan ketika kita dekat dengan Sang Firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengikuti cerita tentang pengemudi ojek online yang viral beberapa waktu yang lalu ketika masa PSBB atau pembatasan berskala besar itu, di mana kita yang tidak dapat leluasa untuk keluar rumah ketika kita ingin mencari keperluan-keperluan sembako misalkan, atau beli makanan atau membeli sesuatu. Nah, ada pengemudi ojek online yang sangat membantu. Nah, cerita tentang pengemudi ojek online yang viral beberapa waktu lalu, yaitu di mana terlihat seorang pengemudi ojek online yang ketika dia mendapatkan order pesanan makanan dan ketika dia sudah mulai mempersiapkan makanan pesanannya itu di atas motor untuk diantarkan ke si pemesan, bersamaan dengan waktu itu sedang dilakukan penyemprotan disinfektan di jalan yang akan dilalui oleh pengemudi ojek online tersebut. Kalau dia menggeser motornya, maka tidak akan terburu dan dia pasti akan terkena semprotan itu. Dan yang lebih parahnya adalah makanan pesanannya juga pasti akan tersemprot. Akhirnya dia mengambil inisiatif untuk melindungi makanan pesanan itu dengan tubuhnya, dengan cara memeluknya dan melindungi dengan tubuhnya, sehingga yang kesemprot disinfektan adalah tubuh si pengemudi ojek online itu. Nah, berita ini sempat viral dan ya banyak orang terharu dan memberikan apresiasi kepada pengemudi ojek online itu. Hingga akhirnya pengemudi ojek online itu dapat mengantarkan makanan pesanan itu ke si pemesan dengan makanan yang dalam kondisi yang baik. Cerita yang sederhana tetapi sebetulnya penuh makna, di mana si pengemudi ojek online ini mau mengambil risiko supaya barang yang dibawanya atau makanan yang dibawanya itu terselamatkan. Dia memberikan dirinya untuk melindungi. Hal ini memang perlu tindakan tersebut ini perlu dedikasi yang baik tentunya, dan perlu sebuah tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas ini. Sekali lagi, sepertinya sederhana, sepertinya sepele, tetapi dari kisah ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita murid-murid Kristus yang dipanggil dan diutus untuk turut menghadirkan tanda kerajaan Allah, kita perlu dedikasi, kita perlu tanggung jawab, kita perlu dengan sungguh-sungguh melakukannya, supaya tugas kita dapat kita selesaikan, kita tuntaskan dengan baik. Walaupun kita harus menanggung resiko, harus capek, harus lelah.
kita bersama-sama diberikan tugas untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah, supaya Allah dipermuliakan, supaya banyak orang dapat merasakan, menikmati kehadiran kerajaan Allah tersebut. Di masa yang sulit inilah tugas dan tanggung jawab itu semakin terasa. Mari kita bersama-sama untuk saling menyemangati supaya kita dapat menyelesaikan tugas dan panggilan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau melengkapi kami di dalam kami melakukan, menyelesaikan tugas panggilan kami. Engkau yang telah mengutus kami supaya kami turut menghadirkan tanda kerajaan Allah. Dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Meskipun banyak rintangan dan tantangan, tetapi kami percaya Engkau menyertai, Engkau melindungi. Kami berdoa Tuhan untuk dokter, tim medis yang terus berjuang untuk menekan penyebaran virus corona ini. Kiranya kami dapat terus mendukung mereka dengan menunjukkan kedisiplinan kami, dengan menunjukkan bahwa kami pun mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Semua adalah untuk kepentingan kami bersama. Kami percaya Engkau menyertai kami semua di dalam kami menjalani new normal atau kehidupan yang baru ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah yang terus berusaha supaya kami, warga negara ini, dapat hidup sejahtera. Kiranya kami kembali dapat menunjukkannya dengan kedisiplinan kami dan kepatuhan kami kepada arahan dan anjuran pemerintah. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa khususnya untuk Ananda Joyla Joshua. Kami percaya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan pemulihan. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Jeffrey dan Ibu Maria yang terus menemani dan merawat. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berusia sudah lanjut. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Alfonso Hutapea dan Ibu Romondang, di mana Engkau telah memberikan buah hati kepada mereka, seorang anak. Kiranya Bapak Alfonso, Ibu Romondang, dan Olivia Boru Hutapea berada dalam perlindungan-Mu. Kami bersyukur bersama mereka. Terima kasih Tuhan, karena di masa-masa yang sulit ini, penyertaan-Mu terus Engkau nyatakan dan kami merasakannya. Kiranya kami semakin peka untuk melihat tanda kerajaan Allah. Dan kiranya kami juga peka, kami mempunyai dedikasi dan tanggung jawab untuk menjadi utusan-utusan-Mu, turut menghadirkan tanda kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Amin.
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman dalam baptisan kita dengan memujikan Kidung Jemaat 280 ayat 1 dan sampai dengan yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Marilah kita syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita sekalipun di masa yang sulit ini. Kita kumpulkan persembahan syukur kita sambil mengingat nasihat Rasul Paulus dalam suratnya yang kepada jemaat di Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 3. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di tengah setiap pergumulan hidup ini, Engkau tetap mencurahkan berkat-Mu kepada kami. Persembahan ini sebagai bentuk ungkapan syukur kami. Kiranya melalui persembahan syukur yang kami berikan ini, kami dapat menceritakan kasih setia Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber segala karunia. Amin. Anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan terlalu besar untuk didiamkan begitu saja di dalam diri kita. Tuhan mau mengutus kita untuk mengerjakan keselamatan kita, agar buahnya dapat dilihat dan dinikmati orang lain, sehingga melalui diri kita tanda-tanda kerajaan Allah semakin jelas terwujud di dalam dunia. Kita mengangkat pujian dan kita menyatakan
kesanggupan kita. Dari Kidung Jemaat nomor 428 bait 1 dan 2. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Di ladang-ladang apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusia yang tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Kiranya cinta dan anugerah keselamatan dari Allah yang dinyatakannya atas hidup kita senantiasa menguatkan dan meneguhkan engkau, sehingga di dalam ketekunan dan kesetiaan engkau mampu berjalan, bahkan di tengah sesaknya beban kehidupan, untuk menjadi saksinya dan menghadirkan tanda kerajaannya bagi dunia yang sedang membutuhkan. Dan biarlah persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini, esok, dan sampai selamanya. Warta Lisan Minggu 14 Juni 2020. Atas nama Majelis Jemaat, kami turut berbahagia bersama Bapak Alfonso Perulian Hutapea dan Ibu Rumondang Hotma Dihita Panjaitan atas kelahiran anak pertama, putri pertamanya yang diberi nama Olivia Boru Hutapea. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi keluarga Bapak Alfonso. Demikianlah warta lisan yang dapat disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih